Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan 21 ayat 9. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tema renungan kita berlaku adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 21 merupakan bagian dari hukum-hukum sipil atau hukum sosial dan moral yang diberikan kepada bangsa Israel menjelang mereka memasuki tanah perjanjian. Pasal ini berisi berbagai peraturan yang menunjukkan perhatian Allah terhadap keadilan, martabat manusia, dan juga tanggung jawab sosial. Kita lihat yang pertama, kejahatan yang tidak diketahui pelakunya. Di ayat 1-9, itu bicara tentang mayat yang ditemukan di ladang tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Sesungguhnya Allah menghendaki agar setiap nyawa diperhitungkan. Pentingnya tanggung jawab kolektif atas kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Allah menekankan pentingnya penebusan dan pengampunan dosa, bahkan untuk kasus yang belum terselesaikan. Saudara, kita dipanggil untuk tidak cuek terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Allah ingin umatnya menjadi pelindung, bukan hanya menjadi penonton. Yang kedua, bicara tentang perempuan tawanan perang di ayat 10-14. Peraturan mengenai perlakuan terhadap wanita yang bukan Israel yang menjadi tawanan, bahwa dalam hal ini pun Allah melindungi martabat perempuan, bahkan dalam situasi perang. Diberikan waktu untuk berkabung dan beradaptasi sebelum dijadikan istri. Hal ini juga menunjukkan adanya empati dan kesabaran. Di tengah sistem yang keras, Allah tetap menunjukkan kasih dan keadilannya. Kita pun dipanggil untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, bahkan relasi yang tidak ideal. Di sana pun kita harus terus menunjukkan empati, ada kesabaran, ada penghormatan satu dengan yang lain. Yang ketiga, bicara tentang anak sulung dan hak warisan dalam ayat 15-17. Di sana ada larangan mengubah hak waris hanya karena preferensi pribadi. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan atau favoritisme. Hak anak sulung tetap harus dihormati meski ibunya tidak disukai. Allah tidak membenarkan pilih kasih dalam keluarga. Keadilan dalam rumah tangga itu mencerminkan integritas hidup orang-orang percaya. Dan dari bagian ini juga kita belajar dari ayat 18-21 tentang adanya anak yang durhaka, hukuman berat bagi anak yang tidak taat atau yang keras kepala atau disebut durhaka. Allah menekankan pentingnya disiplin dan penghormatan juga di dalam keluarga. Ini lebih daripada soal hukuman, tapi ini soal menjaga kemurnian atau kekudusan komunitas dan mencegah pemberontakan moral. Orang tua dipanggil untuk sungguh-sungguh mendidik anak dengan tegas, tetapi juga penuh kasih. Masyarakat yang kuat itu dimulai dari keluarga-keluarga yang sehat. Yang kelima, ayat 22-23 ini bicara tentang orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung adalah orang yang dikutuk, dan mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam. Itu yang kita baca dalam teks ini, bahwa Allah menuntut penghormatan bahkan bagi orang yang telah dihukum. Ini juga adalah merupakan nubuatan simbolik tentang kematian Yesus yang tanda kutip terkutuk demi menebus dosa manusia. Kristus rela menjadi yang terkutuk agar kita ini mendapatkan penebusan, mendapatkan pemulihan. Hal ini mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam rasa syukur, dalam rasa hormat, dan kita tetap menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tetap hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam
keadilan, hidup di dalam rasa syukur dan hormat, dan kita tetap setia mengikut Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin, menolong kami supaya kami dapat memahami, dan terlebih kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.